Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sampaikan pada seluruh siswa SMK HKT 2 tahun pelajaran 2020-2021. Lebih khusus pada seluruh siswa kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Mengawali materi pada pagi hari ini, saya mengajak pada para siswa sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini Senin 13 Juli 2020 kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Para siswa sekalian, sebagaimana yang para siswa bisa lihat di tayangan atau slide yang sudah saya tampilkan, bahwa pada kesempatan pengenalan lingkungan sekolah jarak jauh ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum SMK bagi siswa baru SMK HKT 2 Blocok Lampok tahun pelajaran 2020-2021. Tapi sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan menyampaikan yang pertama adalah selamat pada kalian semua yang telah dinyatakan sebagai calon siswa baru di SMK HKT 2 tahun pelajaran 2020-2021. Saya juga menyampaikan selamat bergabung dengan kami di SMK HKT 2 Blocok Lampok. Saya berharap dan berdoa semoga kami selaku Bapak Ibu Guru diberi kekuatan, diberikan kemudahan dalam membimbing dan mendampingi kalian selama 3 tahun ke depan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga nanti setelah lulus dari SMK HKT 2 kalian semua termasuk orang-orang atau siswa yang memiliki masa depan yang lebih baik. Kemudian di kesempatan ini pula kami juga menyampaikan bahwa 3 tahun itu bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang cukup lama. Oleh karena itu kami di awal ini menyampaikan dan berharap kepada seluruh siswa SMK HKT 2 pada akhirnya nanti bisa menunaikan seluruh kewajiban pembelajaran, bisa mengikuti seluruh ketentuan dan mentaati tata tertib yang dijalankan di SMK HKT 2. Oke, para siswa yang berbahagia, sebelum saya lanjut ke materi, berhubung wilayah Kabupaten Banjarnegara ini masih termasuk zona merah, sehingga kita wajib untuk mematuhi protokol kesehatan yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Saya ingatkan kembali pada seluruh siswa untuk tidak berjabat tangan, kemudian selalu pakai masker kalau keluar rumah, kemudian menjaga jarak dengan orang lain, kemudian cuci tangan baik sebelum maupun setelah melakukan berbagai macam aktivitas atau kegiatan. Kemudian para siswa tidak berkerumun walaupun itu teman dekat dan sebagainya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir, siswa tidak banyak ngobrol. Oke, ini peringatan untuk mematuhi protokol kesehatan yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Para siswa sekalian, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa pada tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 6 Juli yang lalu, pada saat para siswa sekalian mengikuti tahapan kegiatan penerimaan siswa baru di SMK HKT 2, yang mana para siswa sekalian mungkin sudah mengenal saya
karena beberapa kali saya juga menyampaikan materi. Pada tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli itu kami sudah menginformasikan di awal bahwasanya kegiatan siswa baru awal tahun ajaran baru yaitu tanggal 13 Juli 2020 akan dilaksanakan secara tatap muka atau para siswa hadir di sekolah. Namun demikian, 3 hari yang lalu, sekitar tanggal 9 Juli, kami memperoleh informasi dan petunjuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bahwa sekolah-sekolah yang masih berada di zona merah tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah atau tatap muka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon maaf karena sedianya para siswa semua kami undang ke sekolah melakukan tatap muka dan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah secara tatap muka. Namun demikian, ini harus dibatalkan atau ditunda sehingga kegiatan pengenalan lingkungan sekolah akan dilaksanakan secara daring atau jarak jauh yang kita kenal dengan pengenalan lingkungan sekolah jarak jauh atau disingkat dengan PLSJJ. Oke, para siswa sekalian, saya akan mengawali materi saya terkait dengan pengenalan kurikulum SMK, terutama di SMK K3 Projok Lampok tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan kegiatan ini nanti setelah para siswa mengikuti seluruh materi saya, harapannya nanti setelah mendengarkan, membaca, memahami, nanti dapat memahami konsep spektrum kurikulum, kemudian bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian. Para siswa nanti bisa membedakan mana itu spektrum, mana itu bidang keahlian, mana program keahlian, dan mana kompetensi keahlian. Kemudian yang berikutnya, siswa nanti bisa memahami jenis bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian yang saat ini dikembangkan di Indonesia dan ada di Indonesia. Kemudian lebih khusus lagi nanti siswa harus memahami kompetensi keahlian yang ada di SMK K2 itu sebenarnya apa saja. Dan berikutnya nanti siswa akan memahami mata pelajaran dari masing-masing kompetensi. Dan yang terakhir harapannya nanti adalah siswa dapat mengenal sistem pembelajaran di SMK K3 Projok Lampok. Sehingga ketika tahun ke depan nanti para siswa sudah bisa memahami sehingga pada saatnya sudah tidak bingung ketika mendengar berbagai macam istilah, ada spektrum, bidang keahlian, program keahlian maupun kompetensi keahlian. Para siswa sekalian, latar belakang pendidikan kejuruan atau yang kita kenal dengan sekolah menengah kejuruan atau disingkat dengan SMK, itu adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu dan atau melanjutkan pendidikan. Jadi kami tegaskan kembali para siswa baru bahwa kalian ketika memilih sekolah menengah kejuruan berarti di sana memang dipersiapkan setelah lulus nanti para siswa bisa langsung bekerja sesuai dengan bidang tertentu atau kompetensi keahlian yang dipilih. Di samping itu, di samping di SMK memang dipersiapkan untuk nanti bekerja setelah lulus, juga bisa dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama bagi siswa-siswa yang ada kemauan dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan atau kuliah. Tapi sebenarnya selain di SMK disiapkan untuk bekerja, kemudian untuk melanjutkan, sebenarnya di SMK juga disiapkan untuk mengembangkan kewirausahaan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih.
Jadi harapannya kalau seorang siswa lulus SMK karena sesuatu hal sehingga tidak bekerja di sebuah dunia usaha atau dunia industri atau di sebuah perusahaan dan tidak bisa melanjutkan, maka tetap masih ada pilihan yang ketiga, yaitu membuka wirausaha atau membuat wirausaha sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih. Kemudian kurikulum atau mata pelajaran yang dikembangkan di sekolah itu memang benar-benar sudah mengacu ke bidang pekerjaan atau keahlian di dunia kerja, baik itu keterampilannya maupun soft skill-nya, sikap keterampilannya, sikapnya, keahlian dalam hal soft skill-nya. Para siswa yang berbahagia, bahwa SMK saat sekarang ini memang ada tantangan yang besar yang harus dihadapi oleh para siswa sekalian. Di samping memang persaingan di dunia SMK itu sudah sangat ketat, tetapi tuntutan teknologi menjelang abad 21 ini itu memang lebih fokus untuk mempersiapkan generasi pada abad 21 ini. Kemudian yang berikutnya, ada permasalahan klasik yang dihadapi oleh para siswa SMK selama ini, itu masih rendahnya soft skill, sikap para siswa semua dalam menghadapi dunia kerja ini. Soft skill atau sikap ataupun istilah sekarang yang berkembang adalah karakter siswa, ini menjadi unggulan dalam memilih sebuah pekerjaan. Bagi lulusan SMK yang memiliki soft skill yang bagus, memiliki karakter, sikap, kepribadian, maka kecenderungan untuk diterima kerja di dunia usaha maupun dunia industri itu akan lebih besar. Kemudian yang berikutnya, siswa baru itu harus mengenal kompetensinya masing-masing. Bukan hanya karena mengikuti teman atau kemauan orang tua, atau karena sekolahnya dekat dan seterusnya, tapi betul-betul para siswa memilih kompetensi keahlian itu karena mengenal dan memahami kompetensi yang akan dipelajari di program atau bidang yang dipilih. Kemudian setelah siswa mengenal dan memahami, nanti siswa baru akan mendapatkan pengakuan dari dunia usaha atau industri. Karena apa? Bentuk pengakuan dunia usaha dan dunia industri saat ini adalah dalam bentuk sertifikat kompetensi. Para siswa sekalian, pengertian spektrum bidang keahlian dan program keahlian serta kompetensi keahlian. Spektrum adalah jenis-jenis program pendidikan serta rambu-rambu penyelenggaraannya. Spektrum setiap tahun akan dilakukan revisi oleh pemerintah disesuaikan dengan perkembangan di dunia kerja maupun di dunia usaha. Jadi spektrum keahlian itu sifatnya dinamis, akan berbeda spektrum keahlian pada 2 atau 3 tahun yang lalu maupun 1 atau 2 tahun yang akan datang. Ini bersifat dinamis, akan berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan di dunia kerja ataupun dunia usaha. Kemudian bidang keahlian itu adalah kumpulan program keahlian yang memiliki kesamaan karakteristik dan memerlukan dasar bidang kajian yang sama. Kemudian program keahlian adalah kumpulan kompetensi keahlian yang memiliki kesamaan karakteristik, dasar-dasar keahlian, program kerjaan, dan tugas yang sama. Sedangkan yang terakhir ini adalah kompetensi keahlian, atau yang paling kecil sekupnya itu adalah kompetensi keahlian, yaitu yang sudah mengarah pada keterampilannya masing-masing. Kompetensi keahlian
itu didasarkan pada spektrum SMK yang dipakai ini adalah spektrum keahlian PMK Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 4678 garis miring D garis miring KEP garis miring MK garis miring 2016. Di Indonesia bidang keahlian itu dibagi ke dalam 9 besar, 9 kelompok besar. Kemudian dari bidang keahlian ini diturunkan menjadi 48 program. Jadi di Indonesia itu ada 48 program keahlian. Kemudian dari program itu baru diturunkan kembali yang lebih kecil sekupnya menjadi 142 kompetensi keahlian yang meliputi 108 kompetensi keahlian 3 tahun, kemudian 34 kompetensi keahlian 4 tahun. Perlu kami informasikan pada seluruh siswa bahwa di SMK itu ternyata tidak wajib 4 tahun. Ada beberapa SMK yang sudah menerapkan pendidikan selama untuk 4 tahun. Namun di Kabupaten Banjarnegara ini hanya sedikit sekali SMK yang menjalankan pendidikan di SMK itu selama 4 tahun. Secara umum pendidikan di SMK adalah 3 tahun. Tapi perlu siswa ketahui bahwa di SMK itu memang ada yang menganut atau mengenal 4 tahun. Silakan para siswa lihat di tayangan slide saya, rekap spektrum pendidikan menengah kejuruan yang ada sampai dengan tahun 2020 ini. Ada 9 ini, teknologi rekayasa, programnya 13, waktunya 3 tahun, ada 42, dan seterusnya. Jadi kalau di total, rekapitulasi spektrum pendidikan menengah kejuruan ada 48 program, kemudian yang 3 tahun 108 dan yang 4 tahun 34. Saya mengambil contoh bidang keahlian teknologi rekayasa. Program keahliannya teknik otomotif, kompetensinya ternyata ada 7. Dalamnya ada teknik kendaraan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik bodi otomotif, teknik alat berat, teknik ototronik, dan seterusnya. Yang ada di SMK KT2 untuk kompetensi keahlian adalah nomor 1, 2, dan 3, yaitu teknik kendaraan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik bodi otomotif. Kemudian contoh bidang keahlian yang lain adalah teknologi informasi dan komunikasi. Program keahliannya teknik komputer dan informatika. Kompetensi keahliannya teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, multimedia, dan sistem informatika, jaringan, dan aplikasi. Tapi yang ada di SMK KT2 kompetensi keahlian pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, pada program teknik komputer dan informatika itu hanya 1, yaitu teknik komputer dan jaringan yang disingkat dengan TKJ. Spektrum keahlian di SMK KT2 ini meliputi bidang keahliannya terbiasa, programnya teknik otomotif, akreditasinya A, kompetensinya ada 3, kemudian bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, programnya ada teknik komputer informatika dan kompetensi keahliannya teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Alhamdulillah semua kompetensi keahlian yang ada di SMK KT2 itu akreditasinya A. Ini pengakuan yang diberikan pada SMK KT2 bahwa SMK KT2 sudah mendekati sempurna untuk memenuhi 8 standar pendidikan. Karakteristik kompetensi keahlian. Yang pertama adalah membentuk lulusan agar menguasai satu jenis jabatan pekerjaan secara utuh, baik keterampilan maupun karakter atau sikap.
yang dengan istilahnya adalah hard skill itu keterampilan, dan soft skill itu berarti karakter atau sikap. Ruang lingkup mengacu kompetensi kepada SKK dan KKNI. Untuk C, kemudian D dan E, silakan para siswa dibaca sendiri. Kemudian mata pelajaran apa nanti yang akan disampaikan oleh sekolah pada seluruh siswa, itu sangat tergantung kepada kompetensi keahlian yang dipilih oleh siswa. Walaupun di masing-masing kompetensi keahlian itu ada mata pelajaran yang sama. Kelompok mata pelajaran yang sama untuk setiap kompetensi keahlian, baik TKRO, TPSM, TKJ maupun TPO, itu adalah kelompok mata pelajaran muatan nasional. Jadi baik di SMK kompetensi kalian apapun, nanti pasti mata pelajaran muatan nasional itu ada 6. Ini juga sama dengan SMA. Ada 6 mata pelajaran, yaitu PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Kemudian muatan kewilayahan, ada seni budaya, penjas, dan bahasa Jawa. Ini juga setiap kompetensi keahlian mata pelajaran ini sama. Jadi mata pelajaran yang sama untuk setiap kompetensi keahlian itu adalah muatan nasional dan muatan kewilayahan. Kemudian mata pelajaran yang berbeda untuk setiap kompetensi keahlian adalah dapat dilihat pada tabel ini. Yang pertama, mata pelajaran kelompok C1. Kelompok C1 ini namanya mata pelajaran dasar bidang keahlian. Ada 3, yaitu simulasi dan komunikasi digital, kemudian mata pelajaran fisika dan mata pelajaran kimia. Di SMK KT2, semua kompetensi keahlian nanti akan mendapatkan ketiga mata pelajaran ini, baik TKRO, TPSM, TKJ maupun TPO. Jadi yang sama berarti tadi di atas ada 8 ditambah 3 mata pelajaran ini. Itu semuanya sama. Hanya ada beberapa mata pelajaran yang memang hanya disampaikan di kelas 1 atau kelas 10. Ada beberapa mata pelajaran yang disampaikan di kelas 10, 11, 12, dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan untuk mata pelajaran kelompok C2, yaitu mata pelajaran dasar program harian, baik TKRO, TPSM, dan TPO. Untuk program otomotif, ini mata pelajarannya juga sama. Jadi para siswa yang memilih kompetensi keahlian TKRO, TPSM, maupun TPO, nanti mata pelajarannya sama persis. Ada GTO, TDO, dan TDO. Kemudian yang membedakan nanti adalah kelompok mata pelajaran C3, yaitu kompetensi keahlian TKRO. Saya lanjutkan untuk kelompok C3 itu nanti akan disampaikan di kelas 11 dan kelas 12. Sedangkan di kelas 10 nanti tidak ada kelompok mata pelajaran tersebut. Jadi kalau di sini ada strip-strip, berarti mata pelajaran itu di kelas 11, 12-nya itu tidak ada. Kalau seperti ini berarti di kelas 10-nya tidak ada, tapi ada di kelas 11 dan kelas 12. Ini misalnya kompetensi keahlian TKRO berarti ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan,
pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, produk kreatif, dan kewirausahaan. Oke, lanjut untuk kompetensi harian TPSM. Jadi kelompok C3 atau mata pelajaran yang berbeda antara TKRO, TPSM, dan TP itu hanya ada di sini. Hanya ada 4 perbedaan mata pelajaran. Ini yang TPSM, kemudian ini yang TBO. Kemudian untuk TKJ ini khusus untuk TKJ, tadi kelompok mapel wajib itu sama semua sampai dengan C1. Yang berbeda antara TKJ dengan otomotif itu di sini, di kelompok mata pelajaran C2. Ini sudah mulai berbeda. Yang membedakan antara TKRO, TKJ, TPSM itu di sini. TKJ mempelajari sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis, kemudian nanti yang di kelas 11 dan 12-nya adalah ini. Teknologi jaringan berbasis luas, administrasi infrastruktur dan jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan perusahaan. Ini yang membedakan. Oke, kemudian bagaimana model penjadwalan di HKT 2? Kalau nanti para siswa semua sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka, nanti siswa akan mendapatkan model penjadwalan tidak seperti di SMP. Berbeda dengan di SMP. Saya mengambil contoh seperti apa sih jadwal pelajaran kelas 10 TKRO 5. Bisa dilihat ini waktu, kemudian hari, kemudian ke bawahnya ini, di bawahnya ini adalah mata pelajarannya. Contoh hari Senin, pelajarannya adalah bahasa Indonesia, kemudian matematik dan bahasa Jawa. Hari Selasa, TBO dan bahasa Inggris. Kok di sini kosong? Berarti di sini siswa tidak masuk. Kemungkinan bisa masuk sekitar jam 9 baru masuk. Ini berarti. Ini yang kadang dikira masuk siang. Sebenarnya tidak, karena memang di sini bengkelnya sedang dipakai. Jadi nanti siswa bergantian dengan dengan kelas yang lain. Kemudian hari Rabu berarti seperti ini. Pulangnya bagaimana ya? Pulangnya memang kalau tatap muka bisa sampai jam 3. Tapi di hari lain, jam 12 ini bisa pulang. Di lain hari, ini bisa sampai jam 3. Ini Jumat, kemudian Sabtu. Ini kalau pembelajaran tatap muka. Bagaimana nanti kalau pembelajaran jarak jauh? Kalau pembelajaran jarak jauh, kemarin jadwal sudah saya share dan saya harap nanti mahasiswa sudah bisa memahami dan mengikuti proses pembelajaran yang akan mulai dilaksanakan hari Kamis tanggal 16 Juli. Selama 3 hari, tanggal 13, 14, dan 15, kegiatannya adalah pengenalan lingkungan sekolah jarak jauh atau PLSJJ. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana kalau model jadwal TKJ? Ya, hampir sama, hanya ada beberapa mata pelajaran, terutama kelompok C2 yang berbeda. Hampir mirip. Kemungkinannya ada yang masuk jam 9 misalnya. Tapi di hari lain bisa pulang lebih awal jam 12. Tapi di hari lain juga bisa sampai jam 3. Ini yang perlu para siswa cermati kaitannya dengan jadwal. Tapi tidak usah khawatir, pada saatnya nanti para siswa akan memahami dengan sendirinya. Kemudian bagaimana penggunaan ruang teori dan ruang praktek. Sebagaimana pengalaman para siswa ketika masih duduk di SMP atau MTS, ruang teori itu menetap. Jadi ruangnya itu tetap, misalnya 9A atau 9B di ruang sekian itu akan tetap. Tapi kalau di pembelajaran di SMK itu sudah tidak menggunakan seperti itu.
ruang kelas akan dilakukan secara moving atau bergantian atau berpindah. Misalnya matematika di ruang 10, jam kedua nanti praktek, berarti nanti harus ke bengkel, kemudian ke pelajaran komputer berarti harus ke lab. Jadi memang ada pergerakan atau moving dari satu ruang ke ruang lainnya. Perlu para siswa ketahui, barangkali ini juga sudah mengenal bahwa di SMK Kati 2 terdiri dari 3 bangunan atau 3 gedung, yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C. Untuk gedung A ini meliputi kantor pusatnya berada di gedung A, kemudian ruang teori, ruang 1 sampai ruang 35, ruang unit kegiatan, dan seterusnya. Ini adalah gedung A sebagai gedung pusatnya. Perkantoran semuanya ada di situ, ruang unit kegiatan, pramuka, rokis, kotanda, dan seterusnya, masih banyak lainnya. Ini juga ada di gedung A. Kemudian gedung B itu ada 16 ruang, sebagian besar di sana adalah ruang-ruang lab komputer. Ada beberapa ruang teori, tapi lebih banyak ruang lab, dan di sana ada 4 lantai. Sedangkan gedung C ini khusus untuk ruang praktek TKRO, TBSN, dan TBO, dan unit kegiatan, yaitu panggung kegiatan, kemudian di sana juga ada lapangan upacara atau lapangan olahraga. Oke, sistem penggunaan ruang kelas bagaimana? Seperti itu sudah saya terangkan di atas tadi, bahwa penggunaan ruang itu nanti akan moving atau ada pergerakan atau perpindahan dari satu mapel ke mapel lainnya, ruangnya tidak menetap. Kegiatan PKL atau praktek, sebagaimana siswa ketahui bahwa di SMK itu pakai PKL atau praktek kerja lapangan adalah termasuk intrakurikuler yang dilakukan siswa, dan nanti akan dilaksanakan di kelas 11 dan kelas 12. Itu pakai PKL, dan waktunya nanti sekitar 2 bulan, berarti kalau di total ada 6 bulan. Di mana tempat PKL-nya? Ya nanti disesuaikan dengan kompetensi keahlian masing-masing. Kalau misalnya TKRO berarti nanti ya di bengkel-bengkel, kemudian TKJ juga di bengkel-bengkel komputer, dan seterusnya. Nanti akan diberikan bimbingan dan pengarahan sebelum kegiatan PKL berlangsung. Oke, penamaan kelas, jadi perlu ketahui nanti siswa harus tahu kelasnya berapa, kompetensinya berapa, dan di paralel berapa. Contoh 10 TKRO 5, berarti kelas 10 kompetensi kaliannya adalah TKRO di paralel 5, dan seterusnya. Oke, ini materi pengenalan kurikulum yang sedikit, walaupun saya sampaikan secara daring. Saya tidak bisa melihat wajah para siswa semua, tapi siswa semua bisa melihat wajah saya. Semoga ada pengetahuan baru yang bisa diperoleh. Dan untuk memastikan bahwa siswa itu menyimak dan mengikuti apa yang saya sampaikan, saya berikan soal post-test. Silakan kok soal post-test ini di screenshot oleh para siswa semua, kemudian nanti dikerjakan dan dikumpulkan melalui form yang sudah saya siapkan. Walaupun nanti para siswa tidak screenshot materi ini, nanti ada soal yang bisa para siswa baca di form yang sudah dikirimkan oleh wali kelas. Silakan nanti dijawab oleh masing-masing siswa di HP masing-masing. Oke, para siswa sekalian, ini materi pengenalan kurikulum SMK bagi siswa baru. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya sangat berharap pada siswa semua. Hari ini adalah MPLS hari yang pertama. Silakan ikuti seluruh kegiatan
jadwalnya juga tidak begitu lama karena mulai jam setengah 8 dan nanti selesai jam 11. Jadi jam 11 nanti sudah selesai, ikuti dengan baik, dipersiapkan HP-nya, kuotanya, sehingga 3 hari ke depan nanti siswa bisa mengikuti semua. Kemudian di samping mengikuti kegiatan ini nanti siswa juga harus melakukan absensi. Lah absensinya nanti itu juga secara online. Nanti siswa cukup membuka di HP masing-masing alamat link yang dikirim oleh wali kelas, kemudian dibuka, diisi absennya, nanti akan terekap siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Saya sangat berharap walaupun mungkin ada beberapa siswa yang karena sesuatu hal, mungkin hal teknis, HP-nya mati atau tidak punya kuota dan sebagainya, tetap siswa harus melakukan absen melalui form yang sudah kami kirim yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Sekali lagi selamat mengikuti pengenalan lingkungan sekolah jarak jauh atau PLSJJ selama 3 hari ini dan mulai hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 nanti siswa akan memulai kegiatan pembelajaran, tapi pembelajarannya jarak jauh, belum bisa dan belum boleh sekolah menghadirkan para siswa semua di sekolah. Bukan apa-apa, tapi memang ini adalah ketentuan dari pemerintah. Kita belum boleh menghadirkan siswa demi keselamatan. Apapun yang terjadi, pendidikan itu sangat penting, tapi keselamatan tetap nomor 1. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.